Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor episode ke-13 berjudul Teman Sebangku, yang seperti biasanya bikin bulu kuduk merinding. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami upload video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, begini kelanjutan ceritanya. Saat pertama melihat kelas yang baru, Rama merasakan hal yang tidak biasa. Seperti melihat kumpulan asap hitam dan awan hitam menggumpal di sekitar bangku paling ujung. Aroma tidak sedap seperti menusuk hidung Rama, seperti bangkai maupun bau amis. Rama takut. Gelisah Rama sambil melihat kiri kanan dan atas ruang kelas. Intan, Rama takut. Intan, jangan takutin Rama ya, ucapnya dalam hati sambil perlahan duduk di bangku paling pojok kanan. Terdengar seperti suara gemuruh angin dan seperti suara bising, tapi berbeda dengan bisingnya suara ala manusia. Memaksa Rama untuk menutup telinga dengan kertas yang robek dari buku. Sedangkan Intan tidak mewujudkan dirinya di kelas baru Rama saat itu. Suara bising dari teman Rama pun seolah seperti menjauh. Lalu telinga berdengung dan terdengar suara gemuruh angin kembali. Terlihat ramai di kelas saat itu. Namun Rama seperti sendiri berada di ruang yang kosong dan hampa. Hal itu yang pertama terjadi pada Rama. Intan, lu di mana? Kesini temani Rama. Rama takut, batin Rama berkata. Kemudian seperti suara tertawa orang dewasa yang sangat berat. Siapa itu? Ucap Rama sambil menoleh ke belakang. Namun Rama hanya mencium aroma yang tidak sedap dan hanya terlihat tembok saja. Lu dengar suara enggak? Rama bertanya ke depan yang duduk di depan bangkunya. Suara apa? Enggak dengar. Jangan ganggu. Gue lagi menggambar nih, jawab teman Rama. Hanya Rama yang mendengarkan suara misterius tersebut. Lalu Rama pindah ke bangku depan, berharap teman kelas membolehkannya duduk di sana. Kenapa di sini? Sana pindah ke bangku belakang, ucap teman kelas sambil mengusir Rama. Rama takut, ucap Rama, lalu jalan menuju bangku pojok kiri. Karena pada saat itu belum ada pelajaran dan guru sedang rapat di kantor. Akhirnya Rama memilih bangku pojok kiri. Padahal di sebelah kiri itu gelap, tidak terkena sinar matahari dibanding bangku sebelah kanan. Rama hanya menaruh tas di sana, kemudian keluar menuju samping kelas sebelumnya, berharap ada sosok Intan di sana. Intan, lu di mana? Datang ke sini. Rama punya permen, ucap Rama kala itu. Dan tak lama, sosok Intan muncul dengan mata yang merah menyala sambil memandang sinis melihat Rama. Intan, jangan seperti itu. Rama takut, ucap Rama sambil menutup mata. Tiba-tiba dari arah belakang, seperti ada yang mencolek Rama. Saat Rama menoleh, ternyata itu sosok Intan juga. Dengan cepat Intan menarik Rama.
ucap Intan. Dengan tangan yang dingin, dia menarik Rama menuju kantin sekolah. "Intan, Rama takut ke kelas. Rama mau pulang ke rumah," ucap Rama saat itu. Rasa yang sangat takut menyelimuti diri Rama. Lalu Rama meminta sedikit air dari bibi penjual jajanan untuk membasuh mukanya. Karena setiap takut melihat sosok yang menyeramkan, selalu membasuh mukanya dengan air. Kemudian, "Nih permennya dimakan. Jangan dibuang ya," ucap Rama pada Intan. Tak lupa juga, Rama memberikan permen ke Intan. Setelah itu Rama membolos sekolah, pulang lebih awal dari biasanya, meski tas Rama tertinggal di kelas. Saat Rama kelas 6 sekolah dasar, sudah tidak tinggal dengan orang tuanya, melainkan tinggal bersama kakek neneknya karena pindah dari rumah yang cukup jauh dari tempat Rama belajar. Saat tiba di rumah, "Kenapa pulang lebih awal? Bolos sekolah ya?" ucap nenek saat sedang menjahit pakaian. "Rama takut, Mbah. Ada setan di kelas, suaranya seram. Banyak suara gemuruh angin di dalam kelas," jawab Rama pada nenek saat itu. "Besok gak boleh bolos lagi ya. Nanti Mbah bilang sama bapakmu kalau kamu bolos sekolah lagi," ucap nenek pada Rama. Kemudian Rama masuk ke kamar, berharap ada yang bisa menolong Rama saat di kelas nanti. Tapi entahlah, siapa yang bisa menolong Rama di sana. Rama juga takut akan gelap. Keesokan harinya, Rama berangkat ke sekolah. Ini hari kedua Rama berada dalam kelas angker menurut pandangan Rama sendiri. Tarik napas dan berjalan perlahan memasuki pintu kelas, menuju bangku favorit Rama dan merapikan buku dalam laci. Namun saat sedang merapikan buku, kaki Rama seperti dipegang dengan eratnya. Seperti ditahan agar tidak bisa menggerakkan kaki. Perlahan mata Rama melirik ke kiri dan ke kanan. Dari tengah kelas, seperti ada gumpalan asap yang mengepul di sana. Tepat di lukisan tokoh pahlawan yang tergantung di atas. "Kepalanya gede amat," ucap Rama saat melihat sosok kepala yang besar muncul dari celah lukisan. Tubuh Rama terasa bergetar. Mungkin karena rasa takut yang tak tertahan. Di samping itu tubuh Rama kaku tak bergerak. Kemudian Intan pun muncul dari luar kelas yang terlihat di jendela. Rama hanya menatapnya dan meminta tolong untuk mengusir sosok tersebut. Sedangkan sosok Intan hanya memandang sosok berbulu yang sangat besar di bagian kepalanya. Sosok itu menghilang berbarengan dengan sosok Intan, namun kaki Rama masih tidak dapat bergerak. Beberapa menit kemudian, "Ah!" teriak Rama. "Rama, jangan berisik. Kenapa kamu teriak?" ucap guru dari depan. Lalu Rama mendekat ke guru sambil menangis dan menceritakan hal yang terjadi pada saat itu. "Rama takut, Bu," ucap Rama pada guru. "Kamu baca doa ini saja. Terus sekarang kamu kembali ke tempat dudukmu ya," jawab guru. Padahal Rama berharap bisa duduk di bangku depan agar tidak terganggu oleh sosok yang menyeramkan itu. Kemudian si Rama kembali ke bangku favoritnya. Dengan rasa takut yang masih menyelimuti diri, sesekali Rama menoleh ke kiri dan ke kanan dari arah belakang. Karena saat itu Rama sangat gelisah. Saat bel istirahat, Rama enggan beranjak dari tempat duduknya. Padahal ingin sekali keluar dari kelas dan ingin sekali bertemu dengan sosok Intan di samping kelas sebelumnya. Rama hanya menundukkan kepala dan memejamkan mata sejenak. Lalu berdoa agar diri Rama dilindungi dari sosok yang jahat. Bel jam pelajaran pun berbunyi dan Rama mengeluarkan buku pelajaran dari dalam tas. Urat saraf seperti rontok berbarengan yang Rama rasakan di dalam kepala. Tangan berbulu itu merayap dan berhenti di perut Rama. Mau nangis pun gak bisa, serasa
merasa mati rasa. Seolah Rama harus menyaksikan apa yang dia ingin lakukan terhadap tubuh si Rama. Dari tembok samping, perlahan muncul mulut beserta gigi bertaring yang sangat besar. Kemudian 2 buah cahaya merah dari bawah alisnya menyorot tajam ke arah muka Rama. "Lu mau apain Rama?" Dalam benak Rama, dengan mudah sedih dan takut sambil menatap wajahnya dengan jelas. Jaraknya pun tidak sampai 1 jengkal tangan dari giginya. Tangan itu bergerak perlahan, seperti ingin melilit di perut Rama. Kemudian dia berkata, namun tak jelas apa yang sosok itu ucapkan, karena mungkin terlalu besar taringnya, ataupun mungkin Rama terlalu dekat dengan giginya. Rama pun perlahan mencoba mengambil sesuatu di bangku dan memukulnya dengan tempat pulpen yang mengenai taringnya. Tubuh Rama lemas, seperti pasrah jika memang Rama akan mati saat itu juga. Bibir tak mampu mengucap, badan tak dapat bergerak. Sosok Intan pun tidak tampak saat itu saat Rama ingin diterka oleh sosok tersebut. Kemudian guru pun menghampiri Rama dan memberikan minyak angin di kepala Rama. Namun sosok itu belum hilang dan masih memegang perut Rama. Si Rama hanya menatap guru dan meneteskan air matanya. "Badan kamu panas sekali Rama. Apa kamu sedang sakit?" ucap guru saat mengoleskan minyak angin di bagian kening Rama. Rama hanya bisa mengeluarkan air mata tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Ya sudah, Rama ibu izinkan mendengarkan apa yang ibu terangkan. Tapi nanti di saat di rumah, kamu kerjakan soal dari ibu ya Ram," ucap guru kepada Rama, kemudian kembali ke tempat duduknya. Dan suara sosok itu dari suatu tempat. Rama hanya bisa menggerakkan mata saja, sedangkan tubuh Rama tidak bisa bergerak seperti dikunci. Diri Rama hanya pasrah, tapi hati tetap melawan. Si Rama hanya memandangi tangan dari sosok itu yang masih memegang perutnya. Tak lama kemudian, ternyata masih ada sosok lain yang ingin memegang perut Rama. Tangan yang mungil, namun berwarna putih pucat membiru. Apa itu tangannya Intan? Dalam benak Rama. Perlahan tangan mungilnya melepas satu persatu jari sosok yang menyeramkan dari perut Rama. Geraman sosok tersebut. Setelah terlepas dari tangan sosok yang menyeramkan itu, kemudian Intan memindahkan posisinya ke arah samping kanan Rama. "Intan," ucap Rama. Lalu Rama tak sadarkan diri. Entah berapa lama Rama tak sadarkan diri, yang terdengar hanya bunyi suara motor dan suara pintu. Saat tersadar pun, Rama sudah berada di dalam kamarnya. Bersambung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 14.